Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'ni darajatihi bil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa nafahatihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana 'ala millatihim wa yaj'aluna fi zumratihim bil 'afiyatin was salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi. Thumma ila sahibi syarh al-Mu'addasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa bihikmatika wansur 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai sifat apa? Kalam sama basar sudah. Letak atik dulu. Tinggal sifat kalam. Wal kalamu alladzi laisa biharfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'alliqat. Hari ini kita akan bicara sifat kalam, yaitu kalamnya Allah adalah sifat yang wajib, yang tidak berupa huruf dan tidak berupa suara, dan yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sifat ilmu. Jadi kalam itu berta'alluq kepada apa yang menjadi ta'alluqnya ilmu. Kemarin sudah kita bicarakan ta'alluqnya ilmu, yaitu kepada perkara wajib, mustahil, dan jaiz. Jadi sifat kalam adalah sifat yang ada pada zatnya Allah, yang sifat ini merupakan sifat wujudiyah, yang apabila dibukakan hijab kita akan melihat kalam tersebut.
Dan kalamnya Allah bukan huruf dan bukan suara. Kalamullah Ta'ala qaimu bidzatihi. Sifat kalam adalah sifat yang berdiri pada zatnya Allah. Artinya tidak seperti pemahaman orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah pahamnya sifat kalam itu sifat yang Allah ciptakan pada zat yang lain, jadi tidak berdiri pada zatnya sendiri. Tapi kita ahli sunnah mengimani sifat kalam adalah sifat yang qaimu bidzatihi ta'ala, kalam yang berdiri yang ada pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya huwa sifatun, maka disebut sebagai sifat, maka namanya kalam sifat. Yaitu kalam yang namanya kalam sifat adalah yang azaliyatun, yang kalam itu kalam yang azali, yaitu kalam yang tidak ada permulaannya. Maka ini menolak pula kalamnya Mu'tazilah yang memahami Allah itu sebelum ada makhluk tidak bicara. Jadi sebelum diciptakannya langit bumi, maka Allah tidak punya pembicaraan, tidak berbicara apa-apa. Setelah langit bumi diciptakan, baru Allah berbicara. Berarti kalamnya Allah baru. Tapi kita mengimani kalam ini yang pertama adalah sifat yang berdiri pada zat, dan kalamnya Allah azali, qadim, tidak berawal, dan kalamnya laisa biharfin wala sautin, bukanlah berbentuk huruf dan bukan berbentuk suara. Kalam qadim yang tidak ada awal dan akhir, kalam yang esa, kalam yang wahdah. Maka kalam yang wahdah itu hanya bisa terjadi pada kalam yang bukan huruf, bukan suara. Kalau kalam huruf, kalam suara nggak bisa jadi kalam yang esa, nggak bisa. Pasti kalamnya tersusun, pasti kalamnya baru, pasti ada awalnya, pasti ada akhirnya. Ini kalam yang tidak azali, kalam yang bukan kalam qadim. Laisa biharfin wala sautin wala yakbalul adama, dan tidak dapat tiada. Artinya mustahil pada Allah itu tidak ada sifat kalam gitu loh. Artinya mustahil Allah itu enggak kalam. Seperti berita yang ada dalam hadis bahwa nanti orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah di dalam padang mahsyar, maka semua yang di padang mahsyar tidak akan diajak bicara Allah selama 1000 tahun. Allah tidak bicara kepada mereka selama 1000 tahun. Nah, Allah nggak bicara, Allah ngapain? Diem. Ini yang kita tolak. Maka mustahil adanya Adam bagi sifat Allah. Nah, yang dimaksud hadis tersebut bukan berarti Allah itu diem, bukan berarti hilang sifat kalamnya, tapi maknanya Allah tidak menjadikan perintah dan tidak menjadikan berita. Adapun kalam yang sifat ini tetap ada pada zatnya Allah. Jadi Allah tetap wajib bersifat kalam. Tidak mungkin sifat kalam ini tiada dari zatnya Allah. Wa ma fi ma'nahu laisa biharfin wala sautin wala yaqbalul adam. Wa ma fi ma'nahu minas sukuti wala tab'idha wala taqdim wala ta'khir. Dan apapun yang semakna dengan menyebabkan tidak adanya kalam. Yang menyebabkan tidak ada kalam diantaranya apa? Diem. Ini diem juga tidak
kalam. Artinya kamu diem dari menyampaikan sesuatu, maka tidak akan dijumpai sifat kalam kamu. Terus wala tab'id, dan kalamnya Allah tidak terbagi-bagi. Di Quran ada kalam surat, ada ayat, ada juz. Ini kalamnya terbagi-bagi. Ada kalam yang bentuknya perintah, ada larangan, ada ancaman, ada janji, ada berita. Ini kalamnya bentuknya berbagi-bagi. Maka hakikat kalam sifatnya Allah itu bukan kalam yang terbagi-bagi demikian, karena kalamnya esa, kalamnya tidak terbagi-bagi, kalamnya tidak tersusun-susun. Wala takdim, dan kalamnya tidak ada pendahuluan, nggak ada kalam pertama, kalam belakangan. Kalau kita kan ada muqaddimah, kalam pendahuluan. Kalau sudah ada muqaddimah, ada penutup. Ini kalam ini sebagai penutup. Nah, Allah nggak ada begitu, nggak ada kalam pembukaan, nggak ada kalam penutup, karena kalamnya esa dan kalamnya itu tidak berawal dan tidak berakhir. Berarti nggak ada pembukaannya, tidak ada penutupnya. Kalau kalam yang baru, kalamnya kita, kalam yang suara, kalam yang huruf, maka kalam yang seperti itu kalam yang ada pembukaannya, ada penutupnya, karena kalamnya baru. Jadi dari sedikit kalimat ini kita bisa membedakan antara pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pahamnya orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Summa huwa ma'a wahdatihi muta'alliqun. Kemudian sifat kalamnya Allah beserta dengan keesaan kalamnya. Wah, ini makna yang luar biasa. Jadi harus kita pahami, jangan sampai kalamnya Allah itu ada kalam sani, ada dua kalam, atau ada kalam dua. Kalau ada kalam dua berarti ada awal, ada akhir. Maka kalamnya Allah itu esa, nggak ada awalnya, nggak ada akhir. Kalam dua contohnya bagaimana? Seperti omongannya kita. Kalau mau ngomong sesuatu harus tersusun aku. Ini ada kalam dua namanya. Kalau nggak tersusun gimana? Malah nggak bisa nyampein. Kalau nggak tersusun malah nggak bisa ngomong. Saya mau pulang. Ini harus ngomongnya ada awal, ada akhir. Tersusun dari beberapa susunan, ada juznya, ada awal, ada akhir. Maka ini kalam yang tidak wahdah namanya. Nah, kalamnya Allah itu kalam yang tunggal. Kalam esa itu nggak ada pembukaan, nggak ada penutupan. Artinya dengan kalamnya yang esa, Allah berbicara tentang segala sesuatu yang wajib, yang mustahil maupun yang jaiz, dikalam oleh Allah dengan kalam yang esa. Jadi nggak ada Allah ngomong tentang dirinya sendiri duluan. Setelah menciptakan makhluk baru ngomong lagi tentang makhluk. Nggak begitu. Berarti ada dua kalam kalau begitu. Berarti ada kalam pertama, ada kalam kedua, ada pembukaan, ada penutupan. Ini bukan kalamnya Allah. Summa huwa ma'a wahdatihi muta'alliqun ay dalun azalan abadan. Maksudnya Allah dengan sifat kalam yang esa
yaitu pada azali, dan sesuatu yang baqo, yang selama-lamanya, itu menunjukkan ala jami'i maklumatihi allati la nihayatan laha. Jadi dengan kalamnya yang esa dan kalam yang abadi, Allah berbicara tentang apa yang diketahuinya seluruhnya. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang diulang, tidak ada dengan kalam yang kedua. Allah kalam dengan kalamnya yang esa. Ini hanya ada pada Allah, tidak ada pada selainnya Allah. Artinya dengan kalam yang esa berbicara segala sesuatu. Nah, kalau kita kan boro-boro segala sesuatu, mau bicara satu perkara saja butuh susunan, apalagi bicara satu buku. Aduh, bukan susunan, butuhnya jam-jaman gitu maksudnya. Kalau susunan masih sedikit namanya. Kalau ngomongnya sebuku bagaimana? Tapi kalamnya Allah berbicara tentang seluruh isinya dunia, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Allah bicara mengenai sifat-sifat dirinya. Allah bicara mengenai yang perkara yang mustahil terjadi, wajib, mustahil, jaiz, semuanya dikalam dengan satu kalam. Itu yang harus kita pahami dari kalam yang esa, kalam yang tidak tersusun. Gimana bayanginnya, Bib? Nggak usah dibayangin, stres lu nanti. Yang nyuruh bayangin siapa? Kok suruh bayangin? Disuruh mengimani bahwa kalamnya Allah tidak sebagaimana kalam makhluk gitu. Kalau kalamnya makhluk tersusun-susun, ada awal, ada akhir. Kalamnya Allah wahdah, tidak ada pembukaannya, tidak ada akhir. Contohnya kayak apa, Bib? Nggak ada contohnya. Kalau hanya minta contoh kalam yang bukan tulisan, bukan suara, ada. Kalau minta contoh kalam yang wahdah, nggak ada, gitu loh. Kalau contohnya yang nggak suara, nggak tulisan, ada. Seperti apa? Kalamnya hati. Itu nggak suara, nggak tulisan, tapi tetap bukan kalam yang wahdah, gitu loh. Kalau contoh kalam wahdah mana? Ya nggak ada contohnya. Kalau ada contohnya, ya nggak wahdah. Kalau kayak begini, Bib, ya nggak, itu namanya nggak wahdah jadinya. Jadi nggak ada contoh yang bisa kita pakai untuk menggambarkan kalam wahdah, nggak ada. Hanya bisa kita lihat dari arah negatifnya atau salbiahnya, bahwa kalamnya Allah tidak begini, gitu doang. Kalau suruh nyari yang begini loh, Bib, ya nggak ada contohnya mana. Kalau mau tahu yang begini, kamu nanya Nabi Musa alaihis, nanti paham dah. Ya, kenapa langsung pernah diajak ngomong Allah dengan kalamnya yang esa. Dalun ala jami'i maklumatihi allati la nihayatan laha. Wa huwa alladhi ubbira anhu binadmil mu'jiz al-musamma aidan bi kalamillahi ta'ala haqiqatan al-lughawiyatan. Menunjukkan pada seluruh yang diketahui oleh Allah tanpa terbatas. Maka itulah yang diungkapkan dengan istilah an-nadmu al-mu'jiz, runtutan kalam Allah yang melemahkan orang yang mau menandinginya gitu. Artinya kalam yang tidak ada bandingannya, kalam yang gak akan kamu jumpai lagi zat lain yang punya kalam sebagaimana kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalam yang melemahkan semua kalam yang lainnya.
liwujudi kalamihi azza wa jalla fihi bihasabi dilalati la bil hululi, yang tidak ada satupun yang bisa menandingi kalamnya Allah, maka kalamnya Allah itu kalam yang melemahkan orang yang mau menandinginya. Dan juga dinamakan kalamullah secara di dalam hakikatnya bahasa, karena wujud kalamnya Allah azza wa jalla padanya dengan melihat dilalah, bukan melihat kepada tempatnya. Wa yusammani bil Qur'ani aidzon, kalamullah itu bisa disebut Al-Qur'an, bisa disebut kalamullah, bisa disebut al-mu'jiz atau kalam yang melemahkan yang lainnya. Ini sebutan untuk kalam yang kita terima yang disebut namanya kalamullah. Kenapa disebut kalamullah? Oh, disebut kalamullah adalah dari arah dilalah, dari arah pembuktian. Kalau kamu menemukan sebuah surat, kamu nemu ada tulisan di secarik kertas, kemudian kamu ambil kertas itu, kamu baca hingga kamu mendapatkan informasi dari situ, maka yang akan kamu tanyakan adalah siapa yang ngomong, siapa yang nulis surat ini, surat ini punya siapa. Kamu pasti akan nanya begitu. Kalau ada orang yang jawab, oh enggak, ini surat ini jadi sendiri, enggak ada yang ngomong, bisa? Bisa begitu? Enggak mungkin. Akal akan menolak kalau ada sebuah omongan tapi enggak ada yang ngomong. Kalau ada kalam tapi enggak ada yang mengucapkannya. Kalau ada surat tapi enggak ada yang menulisnya, akal akan menolak. Maka Al-Quran disebut sebagai bacaan Al-Quran atau disebut sebagai kalamullah. Ini disebut kalamullah dari arah dilalah, dalil bahwa yang tertulis di sini adalah dalil, pasti ada yang ngomong, gitu loh. Bukan dari arah kalamnya Allah ya begini, bukan dari arah kesamaan kalamnya, bukan dari arah penempatan kalamnya, bukan, tapi dari arah ini petunjuk ada yang ngomong, gitu loh. Kalau kamu nerima SMS, kamu akan tanya ini yang ngirim siapa? Ya, oh nggak ada yang ngomong, itu masuk sendiri. Ya? HP juga nggak mau, nggak ada nomornya tetap masuk gitu. Kata HP, omongan siapa, mau disampaikannya bagaimana, kata siapa. Jadi nggak mungkin kalau ada kalam yang jadi tapi nggak ada yang mengucapkannya, itu mustahil, kata akal. Wa yusammani wa yusammayani Qur'anan aidzon, dan juga dinamain pula dengan Al-Quran. Jadi disebut kalamullah, kalam dalil, disebut Al-Quran. Ini adalah penamaan yang sama. Wa kanhu hadhihi sifati wasairi sifatihi ta'ala mahjubun anil akli. Ini selesai berarti sudah. Udah bahas sifat kalam berarti sudah selesai maksudnya. Maka disimpulkan
Dan semua hakikat sifat yang kita bicarakan dari awal, wujud, qidan, baqa sampai kudrat, iradah sampai kalam, itu mahjubun anil akli. Semuanya terhijab oleh akal, terhijab bagi akal. Akal nggak bisa nerobos, akal nggak bisa menembus langsung kepada bagaimana hakikat sifatnya Allah. Sebagaimana yang saya katakan, bahwa yang kita jumpai adalah dari arah negatifnya, bukan dari arah positifnya. Itu dari arah bagaimana hakikatnya sifat Allah. Ini nggak bisa diterobos akal. Tidak sanggup akal melihat, menerobos, membuka hijabnya sendiri, mengetahui tentang hakikat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzatihi jalla wa azza, sebagaimana pula mengetahui zatnya Allah. Zatnya Allah itu kayak apa ya? Aslinya kayak ya, nggak bisa diterobos akal nggak sanggup sampai ke situ. Sebagaimana sifat Allah pun akal nggak sanggup sampai ke situ. Jadi yang akal bahas apa? Yang akal bahas hanya dalun, pembuktian bahwa Allah itu pasti ada zatnya, dan pada zatnya pasti ada sifatnya. Itu akal hanya membuktikan, menunjukkan ke arah itu. Bukan nemu bagaimana hakikat kalah, bagaimana hakikat zatnya Allah, hakikat sifatnya Allah. Wah, itu nggak bisa dijangkau oleh akal. Akal nggak sanggup menjangkau ke arah itu. Kalau akal bisa menjangkau ke arah itu, manusia bisa menjangkau ke arah itu, maka nggak ada yang namanya rukun iman. Lah ya, bagaimana ngapain rukun iman? Kamu disuruh iman sama surga neraka. Kalau namanya kamu kok ditampakkan surga di sana, neraka di sana, disuruh iman nggak? Ya nggak lagi, wong kelihatan kok disuruh iman, ngapain? Nah, gara-gara nggak kelihatan, kamu disuruh iman, gitu loh. Surga nggak kelihatan, neraka nggak kelihatan, kamu suruh iman. Mata kamu nggak bisa lihat Allah, maka kamu disuruh iman. Lah yang bisa lihat siapa? Akalnya bisa lihat. Dari arah mana? Dalun ini membuktikan, menunjukkan bahwa pasti Allah itu adalah zat yang pada zatnya Allah itu wajib bersifatan, gitu. Tidak mungkin Allah itu zat doang, atau Allah itu sifat doang, gitu. Atau zat sifat yang kayak sifatnya kita, yang bagaimana? Yang keduanya adalah perkara lain. Zat kita dan sifat kita keduanya perkara lain. Putih dan baju ini perkara lain. Ya. Apa buktinya perkara lain? Hah? Ada baju purna warna lain dan ada putih berdiri tidak pada baju, begitu loh. Itu tandanya putih dan baju perkara lain. Adapun sifat Allah dan zatnya Allah itu bukan perkara lain, begitu loh. Kenapa? Karena nggak ada zat lain yang punya sifat seperti itu, dan nggak ada sifat itu berdiri pada zat yang lain. Hanya adanya zat itu dan sifat itu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tandanya apa? Zatnya Allah dan sifatnya Allah bukan perkara lain. Dibakarlah dudukannya itu. Suruh matiin dupanya. Wa kunu hadhihi sifat
Wasairi sifati ta'ala mahjubun anil akli kadatihi jalla wa azza. Falaisa li ahadin ayyakhudha fi kanhi ba'da ma'rifati ma yajibu li dzati ta'ala wa li sifatihi. Sebab siapapun tidak boleh membahas hakikat setelah mengetahui hal yang wajib bagi Allah dan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kalau hakikat itu, kalau kamu nggak mengetahui wajibnya zat Allah dan sifat-sifat Allah, maka kamu bahas hakikatnya. Tapi setelah kamu tahu Allah itu wajib pada dirinya itu zat dan ada sifat pada dirinya, maka apa yang mau dibahas hakikatnya lagi? Tinggal kalau ketemu lihat itu saja selesai. Kamu nggak perlu bahas bagaimana hakikatnya lagi, karena sudah jelas ditemukan Allah itu zat yang persifatan. Apa yang mau dibahas lagi hakikatnya, begitu loh. Tinggal kalau nanti dibukakan hijab, kamu lihat zat Allah, kamu lihat sifat Allah. Jadi bukan dibicarakan di dunia lagi yang bagaimana hakikatnya. Loh, kamu sudah nemu zatnya, sudah mendalili zatnya, ngapain nemu hakikatnya lagi, begitu loh. Kalau nggak bisa ditemukan dalilnya, nggak bisa ditemukan alamatnya, maka cari hakikatnya. Sesuatu yang sudah ditemukan alamatnya, ditemukan pembuktiannya, ngapain mau didalil-dalili lagi? Ini suka cari kerjaan maksudnya. Mungkin nggak ada kerjaan yang lain kali ya, sampai nyari-nyari yang nggak semestinya dicari. Ini yang harus kita ingat ya. Jadi seluruh sifat yang sudah kita bahas itu adalah terhijab dari akal kita. Begitupun kalamnya Allah. Kayak apa sih kalamnya? Ya sudah, kamu nggak akan nemu. Ini kalam yang ma'juz, kalam yang melemahkan yang lainnya, kalam yang mu'jaz, melemahkan yang lainnya, yang tidak bisa kamu banding-bandingkan, nggak bisa kamu tandingi dengan sesuatu apapun. Terus wa ma yujadu fi kutubi ulama'i al-kalam min tamthil bil kalami nafsi. Maka dari pengumpamaan kalamullah dengan al-kalam an-nafsi, yaitu perkataan kalam, fi syahidi inda raddahum alal mu'tazilati al-qailina bi'in hisaril kalami fil hurufi wal aswat la yufhamu minhu tashbihu kalamihi jalla wa azza bi kalamina an-nafsiyyi fil kanhi. Ulama mengumpamakan kalamnya Allah yang tidak huruf dan tidak suara dengan kalam nafsi, kalam yang ada pada dirinya manusia. Tiap-tiap manusia itu pada dirinya punya kalam sifat, kalam yang ada pada hati kita. Itu tiap manusia yang fi syahid itu dijumpai, yang secara hakikat kamu secara adat kamu melihat itu bahwa tiap-tiap manusia menyadari pada dirinya punya sifat kalam. Yang kalam itu bukan huruf, bukan suara. Kamu nemu keadaan itu pada diri kamu. Kalau kamu nggak nemu itu, ya berarti kamu batu. Berarti pada diri kamu nggak ada kalam nafsi. Berarti kamu kalau nulis surat muncul sendiri itu dari mana, nggak ngerti. Artinya bisa dibuktikan
walaupun saya nggak bisa melihat kalam nafsi kamu, bisa nggak kamu lihat kalam nafsi saya? Tapi saya bisa buktikan kamu punya kalam nafsi. Dengan apa? Dengan kamu nulis surat. Ketika kamu nulis surat, kamu menyampaikan sebuah omongan di dalam sebuah surat, omongan yang di surat itu bukan berasal dari tangan kamu, ya? Bukan. Dari mana? Dari hati. Nggak bisa kalam itu nempel di tangan atau tangan nulis, nggak bisa. Kalam itu hanya menyalurkan, hanya menampilkan apa yang dikalam di dalam hati. Kok di sini keluarnya saya mau kawin, ya di sini keluarnya saya mau kawin, saya mau ziarah, ya keluar saya mau ziarah. Keluarnya apa yang dari sini keluar maka akan dituliskan oleh tangan kamu. Sama dengan apa yang kamu ucapkan, semua yang terucap di mulut itu semua tertata dalam hati. Makanya seringkali ada orang ngomong diem. Kenapa? Lupa saya mau ngomong apa. Artinya yang di hatinya informasinya berhenti, maka ya mulutnya juga berhenti, nggak ngomong. Bagaimana bisa ngomong, nggak ada yang bisa dikalam. Jadi walaupun itu bentuknya mulut, walaupun itu tangan, ketika dia membentuk sebuah kalam, maka kalam itu muncul dari dalam hati. Lah, kalam yang di dalam hati namanya kalam nafsi. Nah, kalam nafsi ini adalah kalam yang ditolak oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah menolak kalam itu. Kata Mu'tazilah, mana ada kalamnya Allah, mana ada pada Allah itu kalam nafsi kayak kalam kita. Kalau begitu nanti Allah punya hati dong. Kalau begitu Allah ada dalamnya, ada luarnya dong. Enggak begitu. Yang dimaksud ahli sunnah adalah menyamakan dari arah kalam yang bukan suara, bukan huruf. Menyamakan ada kalam yang namanya kalam sifat. Kalau mau menyamakan kalam yang wahdah, ya enggak ada yang menyamainya kalam wahdah. Kayak yang kita contohkan bukan kalam yang wahdah, tapi kalam yang bukan suara, bukan huruf tadi. Maka Mu'tazilah berpendapat terbatasnya kalamnya Allah pada huruf dan suara. Ketika Mu'tazilah menolak adanya kalam yang bukan huruf, bukan suara, maka Mu'tazilah menetapkan kalamnya Allah pun pasti huruf dan suara. Tapi beda sama kalam kita. Ini Mu'tazilah. Hah? Nah, iya, ketetapannya beda. Kayak begini. Satu kelompok Mu'tazilah berpendapat Allah kalau mau kalam huruf dan suara. Kemudian Allah menciptakan kalam itu diletakkan pada seseorang. Nah, umpamanya pohon suruh ngomong, pohon ngomong itu. Nah, pohonnya ngomong. Hewan ngomong. Malaikat ngomong. Tapi Allahnya nggak bisa ngomong. Kalau mau ngomong, dia pinjem badannya orang lah untuk ngomong gitu loh. Dia sendiri nggak bisa ngomong. Kayak ini, kayak jelangkung, tahu nggak ente? Tahu jelangkung? Jadi kalau mau dapat informasi dari setan, bikin apa? Kasih pulpen, ngomong. Nomor buntut berapa? Tulis dia. Ini kata sebagian Mu'tazilah mengatakan Allah kalau mau ngomong dia bikin omongan pada orang lain, pada wujud yang dirinya sendiri nggak punya ngomong. Nah, ini satu pendapat mengatakan begitu. Satu lagi mengatakan Allah sendiri ngomong, tapi huruf suara. Tapi huruf suaranya nggak sama dengan huruf suara kita. Suaranya nggak ngerti dah, menggelegar gitu kali ya.
atau hurufnya apa? Bukan alif ba ta, mungkin hurufnya huruf braille atau huruf nggak ngerti dah, pokoknya hurufnya beda sama hurufnya kita, suaranya beda sama suaranya kita. Jadi kalamnya Allah dalam huruf dan suara tidak bisa dipahami adanya persamaan hakikat kalamnya Allah dengan perkataan hatinya manusia. Maha luhur Allah Subhanahu wa ta'ala dari adanya sekutu baginya. Ta'ala an ayyakuna lahu syarikun fi dzatihi wa sifatihi au af'alihi. Maka tidak bisa kita banding-bandingkan seperti pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu ya bersuara tapi enggak seperti suara kita. Allah ya berhuruf kalau nulis tapi enggak seperti huruf kita. Diberitakan satu huruf yang ditulis oleh Allah itu gedenya segede gunung Qaf. Satu huruf. Nah kalau sebuku, kalau nulis sebuku bagaimana? Wah ya papannya sedunia. Nulis sebuku. Lah kalau nulis nasibnya orang sedunia coba. Papannya seberapa? Jadi kita tidak bisa menisbatkan bahwa tulisan yang di Lauhil Mahfuz itu adalah tulisan tangan Allah gitu loh. Ini Mu'tazilah begitu. Allah yang nulis sendiri ya Allah. Karena dia dasarnya berpendapat seperti ini, mereka ini menolak adanya kalam yang tidak huruf, tidak. Itu doang pedomannya asalnya. Jadi kalau kamu tidak bisa menerima adanya kalam yang bukan huruf, bukan suara, berarti kamu sependapat dengan Mu'tazilah. Mau tidak mau, kamu akan menetapkan dua hal. Allah kalau ngomong titip pada yang lain, berarti menolak adanya sifat, ya. Kedua, Allah punya sifat, tapi kalamnya tetap huruf suara. Tapi huruf suaranya nggak sama dengan huruf dan suara kita. Ini pendapat Mu'tazil yang ini harus kita jauhkan dari pemahamannya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah nggak boleh punya paham seperti itu. Ahlussunnah harus punya paham seperti awal tadi, kalamnya Allah adalah sifat. Terus kalamnya Allah tidak berawal, tidak berakhir. Berarti dengan dua pedoman ini, kalam sifat yang tidak awal akhir ini sudah menunjukkan tidak sama dengan kalamnya makhluk. Kalamnya makhluk ada awal ada akhir, berhuruf dan bersuara. Ini harus kita jauhkan dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Wa kaifa yatawahamu anna kalamahu ta'ala mumathilun li kalamina nafsiyah. Bagaimana sih kok mau disamakan kalamnya Allah adalah serupa dengan kalamnya kita yang kalam nafsi, kalam sifat yang ada pada hati kita. Wa kalamuna an-nafsiyun a'radun hadithatun yujadu fiha taqdim wa ta'khir. Sedangkan kalamnya kita itu kalam yang a'rad, sifat yang diletakkan Allah di dalam hati, maka dia adalah a'rad yang kudus dan dia ada awal ada akhir. Wa turuwul ba'di ba'dha adamil ba'di alladhi yataqaddamuhu wa yatarattabu wa yan'adimu bihasabi wujudi jami'i dzalika fi kalamil lafzi.
ada pendahuluannya, ada akhirnya, ada sebagiannya, ada setelahnya, ada tiadanya sebagian, yang sebagian terdahulu, beruntutan, dan menjadi tidak ada dengan melihat wujudnya semua hal itu di dalam ucapan yang lafzi, yang tertulis. Kalamnya kita itu ada tiadanya. Kalam yang ada tiadanya maksudnya ngomong berganti omongan yang lain, yang omongan tadi tiada, gitu loh. Jadi omongan kita itu pernah jadi omongan yang ada tiadanya. Lah kalamnya Allah itu enggak pakai tiada. Tidak ditemukan kalamnya Allah yang pernah tiada, karena kalamnya Esa enggak awal, enggak akhir. Bagaimana mau ditemukan tiadanya? Jadi tidak bisa disamakan kalamnya Allah dengan kalamnya hawadis, yang dia ada awal, ada akhir, ada sebagian, ada ketiadaannya, berurutan. Jadi ketika melihat semua itu adalah pembuktian pada apa? Pada kalam yang lafzi. Kalau pada kalam lafzinya itu ditemukan adalah kalamnya kita adalah kalam yang berurutan, kalam yang ada awal, ada akhir. Maka kalau ada kalam lafzi pasti ada kalam nafsi. Ini jadi dalil, jadi alamat, jadi petunjuk. Faman tawahhama hadza fi kalamihi ta'ala, maka barang siapa yang menyangkakan terhadap hal ini bagi kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, falaisa bainahu wa bainal khashwiyati, maka tidak ada perbedaan antara dirinya dan kaum khashwiyah, wa nahwihim minal mubtadi'ati, dan yang lainnya lagi dari golongan mubtadi'ah, al-qailina bi anna kalamahu ta'ala hurufan wa hurufun wa aswatun farkun, yang mana berpendapat bahwa kalamnya Allah adalah berupa kalam yang bersuara dan berhuruf, tapi berbeda dengan kalamnya kita. Ini kelompok khusyuwiyah, kelompok mu'tazilah, semua berpendapat seperti itu. Jadi kita ngomong tadi kan, ada yang mengatakan Allah itu kalau ngomong menciptakan kalam pada yang lain, kayak yang lainnya mewakili Allah untuk berbicara. Semacam ngomong, ini saya mewakili Allah, Allah bicara begini, begini, begini. Tapi Allahnya sendiri nggak punya sifat kalam. Ini yang menolak sifat namanya. Tapi ada khusyuwiyah mengatakan Allah punya sifat, tapi kalam sifatnya Allah berbeda dengan kalam sifatnya kita. Kalam sifatnya Allah bagaimana? Ya tetap huruf suara. Dasarnya apa? Mereka tidak menerima adanya kalam yang enggak huruf, enggak suara. Jadi kita harus pahami, jangan sampai keadaan kita memahami kalamnya Allah sebagaimana kalamnya hawadis. Allah mukhalafah lil hawadis. Dari makna inilah kita menolak kalau kalamnya Allah itu ada awal, ada akhir, ada bagian-bagian, ada yang terbuang, ada yang separuhnya ada, separuhnya tiada. Maka semua ini adalah sesuatu yang terjadinya hanya bagi hawadis. Ini penting. Ilmu tauhid ini disebut juga ilmu apa? Ilmu tauhid disebut juga ilmu kalam. Kenapa ilmu kalam? Karena kata pendapat ulama disebut ilmu kalam karena untuk menyampaikannya harus pakai kalam. Kalau untuk menyampaikannya harus pakai kalam, ya semua ilmu harus pakai kalam. Masa pakainya begini-begini kan keder juga. Disebut ilmu kalam, kata sebagian ulama yang lain mengatakan apa? Karena pokok intinya di sifat kalam ini.
terjadinya perbedaan pandangan ulama yang beda-beda di sifat ini, maka disebut sifat kalam. Apa? Ilmu kalam artinya ilmu yang di dalamnya membahas perbedaan tentang sifat Allah dalam masalah kalam, gitu loh. Maka disebut namanya ilmu kalam. Kita harus jelas ini. Maka ini pas kita bahas sifat kalam, maka sifat ini adalah sifat inti. Artinya sifat yang menjadi banyak perbedaan di kalangan kelompok-kelompok atau firqah Islam. Kalau ahli sunnah sih nggak ada firqahnya, satu paham. Tapi ada Mu'tazilah, ada Wahabi, ada Khusyiyah, Murji'ah, ada Syiah. Perbedaan mereka pembahasan dari masalah diantaranya sifat kalam ini. Walaupun nanti ada pembahasan berbeda dalam masalah kudrat, masalah wahdaniyah. Tapi yang banyak perbedaannya dalam masalah sifat kalam. Mudah-mudahan kita jelas, jangan sampai salah paham tentang sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang, bicara lagi tentang makna-makna yang harus kita pahami dari sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ta'alluq. Nanti akan kita bahas pula ketika ada bagian-bagian dari kalamnya Allah, ada yang berisi perintah, larangan. Ini bukan menjadi bagian-bagian kalam, tapi ibarah dari isinya kalam. Kita akan bahas insyaallah perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala al-adha'i ashrafna fatub alaina tauba tawsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin Rabbi isma' wa zalan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli Nada bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi Alaihi andal habbi Wa alihi wa sahbi Idada ta'si suhbi Walhamdu lil ilahi Bil badi wa tanahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Salamun alal mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.